nikmati nikmatku allati yang an'amtu aku telah berikan nikmat alaikum kepadamu. Jadi Bani Israel diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tahu bahwa mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan semua atas nikmat dari Allah. Tadi panggil tuh yang hidup di kota Madinah bisyukri dengan cara bersyukur alaiha atas nikmat Allah yang Allah berikan. Jadi disuruh bersyukur. Caranya bagaimana bersyukurnya? Bitaati, dengan taat kepada Allah. Jadi jangan nyimpang lagi udah. Jadi harus percaya dan mengikuti Allah serta Rasulullah SAW. Karena Bani Israel ini mereka tahu ciri dan sifat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Bayangin. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Kenapa mereka tahu? Karena di dalam Taurat dan Injil Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir itu mereka selalu berdoa memohon kepada Allah, bertawassul kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammadnya belum lahir. Bayangin, Nabi belum lahir, mereka sebut apa doanya? Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uthi akhir zaman. Ya Allah, tolong kami dengan wasilah Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Itu nabinya belum ada, belum lahir. Jadi nabinya belum lahir, mereka sudah bertawassul kepada Rasul. Setelah lahir disuruh beriman. Oh enggak, disuruh beriman kagak mah. Maka diingatkan oleh Allah, ya Bani Israil al-Quru nikmati allati an'amtu alaikum. Bersyukur alaiha atas nikmat Allah, bitaati dengan taat kepada Allah. Karena udah jelas di dalam Injil dan di dalam Taurat. Nah, begitu. Cuma Nabi gak boleh maksa. Jadi cara mendakwakan Islam itu gak boleh maksa. La ikraha fid-din, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau beriman silakan, mau tidak beriman juga. Cuma itu tadi konsekuensinya tanggung sendiri. Bani Israel itu wa anni faddaltukum, dan bahwasanya aku telah memberikan keutamaan kepadamu. Siapa yang diberikan keutamaan? Aba'akum, bapak moyang mereka, bapak-bapaknya dulu, kakek neneknya mereka di zaman Nabi Musa alaihis selamat dari Fir'aun, nyebrang lautan, dikasih fasilitas oleh Allah di dataran Manna was Salwa. Bayangin tuh, kasih kitab Taurat, kasih tuh. Tapi mereka robah sifat Nabi Muhammad, dihilang. Nah
itu. Allah nyuruh apa? Syukurnya taat kepada Allah. Allah nggak nuntut apa-apa orang manusia. Allah nggak nuntut apa-apa. Bitoati dengan taat kepada Allah. Gitu. Taat kepada Allah ya mengakui tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Nah karena pada saat itu Nabi diutus berarti beriman kepada Rasulullah. Banyak di antara mereka yang tidak beriman. Wa anni faddaltukum, dan bahwasanya aku telah memberikan keutamaan kepadamu ai aba'akum. Dulu Bani Israel mulia. Kalau sekarang yang paling mulia siapa? Umat Nabi Muhammad. Jadi bukan Yahudi, bukan. Yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad. Jadi itu dulu di masanya alamin, di atas semesta raya, alimi zamanihim, di masa zaman mereka. Jadi sekarang siapa yang mulia? Ya umat Nabi Muhammad, jangan melihat yang mulia. Umat Nabi Muhammad luar biasa. Jadi, umat Nabi Muhammad ini mulia sekali. Dia mulia di zaman. Gitu. Kalau yang Yahudi sekarang, nah bukan yang dihitam oleh Quran, bukan Israel yang dihitam atau dibicarakan di dalam Al-Quran. Wattaqu, apa ancaman Allah? Kalau ente gak taat sama aku, kata Allah, kamu tidak tunduk kepada aku, tidak bersyukur terhadap nikmatku, wattaqu, takutlah, khofu, takutlah olehmu, yauman, suatu hari itu. Jadi pada satu hari itu mesti datang. Cuman hari itu hanya Allah yang tahu. Itu namanya misteri, sirrun min asrar, rahasia dari rahasia. Biar apa? Manusia mau atau tidak? La tajzi, tidak dapat membela fihi pada hari itu nafsun, satu jiwa, an nafsin, dari jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun. Di hari itu gak ada yang bisa nolong. Wa yaumul qiyamati, yaitu hari. Jadi gak ada yang bisa nolong hari itu. Gitu. Jadi takut kata Allah, takutlah kamu. Wala yuqbalu, dan tidak dapat ditebus bitta wal ya minha, dari diri itu. Saya aja ya Allah disiksa, nggak bisa. Bapak saya nggak, saya aja gantinya dah, nggak bisa. Saya cinta sama orang tua saya, gantinya dia, saya dah. Gitu, atau pacar saya gantinya, nggak bisa. Atau istri saya gantinya ya Allah. Jadi kalau dicampur 2 kali double ini, nggak bisa. Jadi nggak bisa diganti, nggak bisa dibalas. Kalau bisa dibalas, kenapa tuh? Ya tetap aja kan. Minha safa'atun, dari nafsu itu safa'atun, safa'at. Jadi nggak bisa digantiin. Allah cuma nyuruh beriman kepada Allah. Allah nggak nuntut apa-apa. Apa yang berat ini umat Islam? Umat Nabi Muhammad yang paling berat apa? Siapa bilang umat Islam itu beragamanya berat? Tidak ada yang berat, paling enak, rasional, nggak capek, nggak ribet. Sahadat
nggak ada, nggak ada yang protes, nggak ada yang demo. Iya, sampai orang-orang yang bergiat di dalam hak asasi manusia pun tidak ada yang menyalahkan. Karena tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap perintah Allah tidak akan mengganggu aktivitas manusia dan tidak membebani manusia. Taklilut takan, sedikit pembeban. Lihat sholat. Nah, kenapa sholat itu berulang-ulang? Gitu. Karena manusia ini makhluk yang kompleks. Makhluk yang kompleks. Kalau yang lain nggak dikasih kebebasan, semua ijbar, tunduk, nggak dikasih hak inisiasi sedikit pun. Kayak anggota DPR, nggak dikasih tuh. Hari ini istirahat dah, apa muter mulu kata bumi tuh, wah kacau, bulan ngambek, iya, bayangin tuh kalau bulan ngambek, oh matahari udah sewot gitu kan? Enggak, cuma manusia makhluk yang kompleks. Maka Allah perintahkan agar hidupnya tercipta kestabilan secara fisik dan non fisik, zahir begitu. Kenapa fisik sholat itu bergerak? Karena orang yang bergerak itu menstabilkan emosinya. Itu Islam mengajari rohaninya terpaut dengan Tuhan. Jadi sholat itu diulang terus selama kita hidup, biar stabil, karena manusia kompleks, biar dibalansing, semua itu dibalansing Allah. Jangan dikiranya dibalansing, matahari, bulan, itu ada gerhana, itu bukan semata-mata hukum alam semata, punya fungsi dan tujuan, dibalans. Mobil aja bebannya, mobil, motor, bukan di scoring namanya ya, scoring balansing. Jadi di scoring balansing, makanya kalau orang kagak di scoring balansing melalui sholat, itu hidupnya ngeyel, singir gitu loh. Iya, oleng, kapal oleng jenderal. Bayangin kalau kapal oleng. Sholat orang biar kagak paham sholat bacanya, apalagi paham, itu tenang, nyaman. Itu tuh Allah nyuruh kita, Rasulullah mempraktek nyaman. Punya dunia santai dengan punya dunia santai, nyaman. Ngobrol sama khusyuk. Kalau puyeng mau wajib, karena kita mau. Kalau puyeng wajib. Kenapa? Kalau nggak mau puyeng jadi malaikat. Iya, anjing proposal. Dan berubah ya Allah. Karena kita punya hawa nafsu. Biar balance gitu. Keinginannya, scoring balancing ya, jadi tenang orang itu. Muter tetap bekerja, tapi nggak berasa halus. Mobil kalau di scoring balancing kagak kita itu. Iya, singit kan. Lepas setirnya, miring kiri, wah. Iya. Nah itu. Banyak orang yang stroke begitu. Alhamdulillah min scoring sholat. Makanya kalau lagi emosi jalan, kita mau bergerak. Kita sewot nih. Ini jangan bergerak. Begitu. Itu menstabil. Itu scoring itu. Fisiknya scoring. Kalau di scoring saja nggak cukup, harus dibalance. Tetap nggak enak. Harus dibalance. Makanya begitu. Sholat. Kemudian puasa. Puasa selalu sekali kan ya. Setiap hari orang sunnah, Senin Kamis sunnah, ayam murid. Puasa iya. Enggak.
nggak apa namanya, sunnah mau dikerjakan silakan, mau tidak juga silakan. Ramadan wajib setahun sekali. Tujuannya sumu tasihku. Kalau kamu pengen sehat, puas. Oh iya, pabrik aja ada istirahat. Ya. Oh ini 12 saja. Iya 12. Makan aja kita. Ini kan 24 jam. Giling. Iya giling kan. Bayangin kalau 70 tahun, kalau mesin. Bayangin aja kan. Dia turun mesin mulu. 100 tahun. Nah itu puasa. Itu untuk menstabilkan, memudahkan apa namanya, meremajakan kembali sel-selnya itu, dipulihkan. Kemudian zakat. Zakat bagi yang mampu, yang nggak mampu nggak wajib. Setahun sekali juga. Haji juga sama, setahun sekali. Bagi yang mampu juga, Allah nggak maksa, Rasulullah nggak maksa. Bahkan wajib seumur hidup cuma sekali. Kalau seandainya dia berangkat haji terus sampai mengalahkan keluarganya yang kelaparan atau tetangganya, pas ada saat labbaik Allahumma labbaik, Allah la labbaik wala sa'daik. Undangan saya itu, kenapa? Wah, anaknya kelaparan, nggak punya rumah, tanah dijual. Itu jangan bangga dengan orang haji bolak-balik, saya enggak. Umroh bolak-balik, tangganya kelaparan. Jadi umroh dan haji buat prestis. Orang yang pengen haji susahnya luar biasa, yang banyak duit. Yang wajib sekali. Nah, itu. Ya, boleh nggak usah berulang-ulang? Boleh. Ya kalau mau berangkat perhatiin dulu tanggal. Begitu jangan lupa itu. Jangan lupa. Kita seolah-olah kita ibadah, padahal bisa jadi tidak bernilai. Itu hati-hati. Jadi pengen banget kalau puluhan tahun berapa ini udah haji berangkat lagi di sekarang duitnya. Nah itu nggak ada yang berat tuh jadi umat Islam, enak gitu. Bito'at taat, akui aku sebagai itu. Itu wala yuqbalu bitta'i wal ya'i min as-safa'ah. Ai laisa laha syafa'atun. Tidak ada bagi diri itu syafa'atun, penebus, pertolongan atau baru kemudian diterima. Tidak ada. Apalagi orang kafir yang tidak beriman. Nah, ini bagaimana bagi orang kafir yang tidak punya syafaat? Tapi bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah, maka ada nilai syafaat. Orang yang pengen dapat syafaat dia beriman, itu membantu mukhalafahnya begitu. Kalau nggak beriman, nggak dapat syafaat, bagaimana mau lulus sekolah kalau nggak masuk sekolah? Gitu. Biar goblok banget tidurmu tapi sekolahnya rajin mah. Ya kan mau bisa baca kayak kagak kayak gitu kan. Lulus agak gurunya berbosan bukan lulus kita. Jadi nggak masuk surganya juga ya itu kasihan kan. Dirahmatillah. Jadi kelas kita ini kelas surga masuk dirahmatillah. Jangan sombong kita dengan sholat kita, puasa kita. Ya, kacau kan sholat kita. Iya, bahasanya begitu. Kalau dinilai, diverifikasi dengan ilmu, gak bakalan menghantarkan diri kita untuk mendapatkan janji Allah yang bernama surga. Gak bakalan. Tapi itu tadi rahmatnya Allah akan Allah beri. Itu tadi, karena tadi ketakuan kita, ketaatan kita, ditokan kita, ketaatan.
kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen mendapatkan syafaat, masuk kelas. Kelasnya apa? Iman. Jangan di luar kelas. Kalau di luar kelas tidak beriman. Jadi masuk kelas lah. Pamalana min syafi'in, pamalana min syafi'in, maka tidak bagi kami min syafi'in, termasuk orang yang bisa atau memberikan syafaat. Wala yukhadhu minha adlun, dan tidak diambil minha dari diri adlun tebusan. Terus saya tebus ya Allah, nggak bisa. Dia istri saya, dia anak saya, dia mantu saya, nggak bisa. Walahum yunsarun, dan mereka tidak bisa ditolong. Kalau dia beriman enggak, makanya kalau pengen dapat syafaat dia beriman. Ya itu tadi iman kepada Allah. Yumnauna yang dapat dicegah mereka min azabillahi, dari azab, yang dapat menghalangi dari azab Allah. Makanya Nabi itu wala saufa yu'tika rabbuka. Karena Nabi dulu lagi duduknya teman-teman, nangis Nabi tiba-tiba. Pada saat nangis itu awas goyang. Ya, malaikat Jibril diperintah. Ya, Nabi Muhammad kenapa nangis? Saya ingat saudara saya yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Ngomongnya begini, dan diabadikan di dalam Al-Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Terserah mereka, kalau kamu siksa mereka ya Allah, mereka adalah hamba. Begitu. Jadi Nabi nggak mau berlepas tangan. Itu Nabi Isa, terserah lo mau ikutin silakan, nggak mau ngikutin juga silakan. Nah, Nabi nggak mau begitu tuh sama umatnya, nggak mau berlepas tangan. Makanya turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka, sampai kau senang. Jadi tidak ada satu umat pun kalau bisa yang tersentuh api. Luar biasa kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang senang kita cinta, bangga gitu. Itu sholawat, taat ya. Resep Rasulullah sama kita melagunya orang Kunir, perawan ya. Pengen surga lagunya perawan. Nanti kalau untungnya Nabi ini bukan orang Kunir. Kalau mungkin dikasih surga. Sekarang lu 9.000 pengen surga. Lucu gitu. Paling senyum-senyum doang. Senang kita tuh. Luar biasa. Luar biasa kita. Punya Rasulullah, punya kasih Allah Subhanahu. Wadkuru, apa itu dia? Yang nauna min azab. Wadkuru wa id najainakum. Dipretelin tuh. Orang kalau udah kagak punya pikiran boleh disebutin gitu. Jadi biar tahu diri orang. Iya. Orang kan ada yang kagak tahu diri juga, bener kan? Pelajaran buat kita dari Allah. Ente bisa mulia tuh ada sebabnya, begitu. Jangan sekono-kono jadi lurah, nanti ada sebab. Ente jadi ustaz ada sebabnya, begitu. Itu kata Allah dikatakan itu. Nanti bisa jadi mulia tuh dulu gini. Ingat bersyukur. Apa susahnya sih negor dia, kan begitu. Itu maksudnya. Jadi jangan sombong. Di situ kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji gitu
bermanfaat. Jadi kalau ada orang sombong ingetin, jangan dari dia lah, begitu, iya. Kita bisa jadi ini, bisa jadi ini, ingetin, biar dia sadar. Kalau masalah diingetin dia sadar bahaya itu urusan dia. Nah ini, jadi setiap apapun yang Allah sampaikan dan Rasulullah kerjakan serta praktekkan itu sebuah bimbingan agar kita selamat dunia dan akhirat. Sampai susunannya juga begitu. Jadi nggak barang-barang. Makanya Allah tantang kumpulin jin sama manusia untuk membuat satu ayat. Satu ayat nggak usah pakai satu ginian. Allah juga tahu nggak bakal bisa. Oke lah, satu ayat sampai wayang ini udah bisa. Seperti itu, terbuka, ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahul adzim wa maulana adzim wa taufiq lana wa liwalidina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.